Selamat pagi, sahabat Kristiani. Sudah ada beberapa lama saya disibukkan dengan kehadiran cucu tercinta. Jadi agak tidak fokus. Dan pagi ini sebenarnya saya pun tidak memiliki sesuatu yang saya mau bagikan kepada Anda, kepada sahabat Kristiani. Tapi pembacaan Alkitab saya pagi ini menurut saya sesuatu yang saya bisa share ya, bisa bagikan kepada kita semua agar kita sama-sama mendapat pemahaman yang keuntungan yang luar biasa dari firman ini. Saya baca dari Roma 2, dan ketika saya baca sekilas mata saya terhenti di satu ayat yang mengucapkan begini. Saya potong-potong aja ya. Saya ambil ayat-ayat yang membangun kita aja, yang memberikan kita semangat. Dia bilang begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, jadi ini mengingatkan kita bahwa kesabaran Allah itu, kemurahan hati Allah itu ada tujuannya gitu, yaitu menuntun kita kepada pertobatan. Dia bilang, iya kan? Saya baca sekali lagi ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya maksudnya bahwa kemurahan Allah itu tidak habis-habis gitu. Dia kaya dalam hal kemurahan. Dan kesabarannya dan kelapangan hatinya, Allah itu kaya akan kesabaran, kelapangan hati, dan kemurahan gitu kan. Tetapi tujuannya apa, Adil? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, itu satu. Terus yang di itu lagi, saya lompat aja langsung ke 6b ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan. Ya kan? Mencari kemuliaan dan kehormatan. Dia bilang, orang yang berbuat baik, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi saya cuplik nilai-nilai baik aja. Kalau yang ada dibuat di situ bahwa murka Allah mendatangkan, nah itu udah pastilah. Kita tidak sedang belajar bagaimana menuju kepada kemurka Allah, kepada hukuman Allah. Kita tidak mau belajar di situ. Kita belajar kepada kemurahan hati Allah aja, kebaikan. Bagaimana kita diberikan sebagai satu janji bahwa
Orang yang berbuat baik itu, orang yang mencari kebaikan itu, orang yang mencari kehormatan itu, Tuhan akan berikan gitu. Tuhan memberi apa yang kita cari. Nah, ini yang mungkin saya lebih tekankan bagaimana Paulus melihat kebaikan itu sebagai buah daripada kebaikan itu adalah, dia bilang, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Itu adalah buah daripada kebaikan. Dan setiap sahabat Kristiani yang selalu mencari dan melakukan kebaikan akan mendapatkan ketiga hal itu, yaitu kehormatan, kemuliaan, dan damai sejahtera. Terus ada lagi sebenarnya ya, kehidupan yang kekal katanya ada juga sih. Jadi setiap orang yang melakukan berbuat baik, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal juga, yang kekal. Jadi sahabat Kristiani, apakah hari ini kita tidak semangat? Apakah hari ini kita tidak melihat ini sesuatu yang bernilai? Apakah hari ini kita tidak mau mendorong diri kita, mencondongkan hati kita, membawa langkah kehidupan kita kepada kebaikan, agar kita mendapatkan janji-janji Tuhan tadi? Kehidupannya kekal, kehormatan, kemuliaan, dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan berjanji untuk kita mendapatkan di dalam, sebagai imbalan, sebagai balasan, sebagai buah daripada perbuatan baik kita. Sedikit kita agak kecewa. Kenapa? Karena sebagai manusia, kecenderungan kita untuk melihat kekayaan adalah sebagai sumber daripada semua itu kan. Tapi kenapa Alkitab tidak memberikan kita hasil daripada perbuatan baik itu sebagai kekayaan ya? Kenapa kekayaan bukan sesuatu nilai yang dijanjikan ya? Ini kadang saya berpikir, apakah kita sedang terbuai dengan buayan iblis yang membuat kita terfokus bahwa sumber daripada yang tadi itu kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera itu, ketika Alkitab berkata sumber semua daripada ketiga ini adalah perbuatan baik, tetapi di sisi lain kita percaya kekayaan adalah hal yang bisa memberikan ketiga hal tadi itu: kehormatan, kemuliaan, dan damai sejahtera. Saya berasa ini adalah satu kebohongan yang kita sedang dininabobokan oleh iblis. Kenapa? Mungkin memang cerita tentang kekayaan, saya bukan orang yang pas
Karena saya tidak ada di kondisi itu. Saya tidak terlalu pas menceritakan bahwa kekayaan itu tidak mendatangkan ketiga hal tadi, karena saya bukan orang yang ada di kondisi seperti yang seorang yang kaya gitu kan. Tetapi saya boleh bercerita apa yang membuat saya seolah tidak terlalu terpukau dengan kekayaan. Memang saya bukan orang yang memiliki kekayaan, tapi saya, teman-teman bisnis saya khususnya ya, yang tidak, yang bukan bagian daripada kita sahabat Kristiani, ada juga yang bagian daripada kita yang percaya Yesus. Tapi saya boleh melihat bahwa kekayaan tidak bisa menolong mereka, kekayaan mereka tidak bisa menolong mereka di dalam banyak hal. Juga saya tidak bisa saya bisa melihat kekayaan yang mereka punya tidak berperan banyak di dalam mereka memberikan kebahagiaan, di dalam memberikan mereka kehormatan atau damai sejahtera itu. Tapi oke lah, kita skip aja karena karena Alkitab pun tidak fokus di kekayaan, saya juga tidak mau fokus di sana. Tapi bahwa Alkitab berbicara perbuatan baik mendatangkan kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera, ini adalah satu kebenaran gitu. Dan ini adalah benar. Orang yang berbuat baik akan dihormati, akan dikasihi oleh orang yang mendapatkan kebaikan dari dia. Orang yang berbuat baik akan merasa damai sejahtera karena dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang kesusahan. Orang yang berbuat baik akan merasakan kehormatan ya, kemuliaan, dimuliakan, ditempatkan di tempat yang terhormat, ditempatkan di tempat yang baik. Itulah ganjaran, upah bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Sahabat Kristiani, saya tidak berkata kita harus berhenti untuk menjadi orang kaya, tidak. Atau saya tidak berkata kita nggak usah menjadi orang kaya, tidak juga. Tetapi Alkitab berkata bahwa perbuatan baik, jadi apakah kekayaan itu baik untuk melakukan apakah kekayaan itu berguna, berfaedah? Tentu. Karena kekayaan yang kita punya, harta yang kita punya, itu menjadi bisa salah satu alat kita untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, tentunya. Ya, jadi itu aja sih yang mungkin saya mau ceritakan di pembacaan Alkitab saya pagi ini, bahwa mari kita condongkan hati kita, sikap hati kita, perbuatan-perbuatan kita kepada hal-hal yang baik.
agar kehidupan kita dipenuhi oleh kehormatan. Itu janji Alkitab. Kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapat kemuliaan, kita akan mendapatkan kedamaian tentunya. Kita akan mendapatkan kehidupan kekal, kita akan mendapatkan sukacita. Karena di dalam kehidupan yang kekal itu tentu ada sukacita di sana. Itu saja yang saya mau bagikan kepada kita semua. Mari kita condongkan hati kita. Mari kita berbuat kebaikan. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Kebaikan sudah memberikan satu janji, akan memberikan satu ganjaran yang baik, bukan ganjaran yang jahat, ganjaran yang baik bagi kehidupan kita. Selamat pagi sahabat Kristiani. Mari kita terus membaca Alkitab kita, karena dari sanalah kita akan mendapatkan hati Tuhan kita, keinginan Tuhan kita, dan apa hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Selamat pagi sahabat Kristiani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.